Baiklah pemirsa, kami YouTuber Tablik Mitra Pendidikan, selamat pagi. Dan kali ini kami berada di SMP Negeri 5 Kota Cirebon yang dipimpin Kepala Sekolah Ibu Hajah Yulia Piati Kara MPD. Baiklah pemirsa, selamat menyaksikan tayangan video kami tentang workshop yang bertemakan 1000 kata dalam satu gambar. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita simak tayangan video kami berikut ini. Dan inilah mereka.
nikmati Cirebon dengan panas yang luar biasa saat ini. Tapi insya Allah nanti kita nggak panas Pak. Sebab memang sekarang lagi panas-panasnya karena sudah beberapa bulan ini nggak turun hujan dan memang kita ada masuk musim kemarau yang mungkin yang biasa hidup di Bandung pasti akan kegerahan Pak, panas ya, panasnya luar biasa. Kami aja orang semua kepanasan Pak. Oke Bunda, selamat pagi. Kami seperti biasa YouTuber Katikan yang sudah sekian kali. Saya ingin menanyakan tentang kegiatan pagi ini, yaitu tentang workshop, yaitu dengan tema 1000 kata dalam satu gambar. Barangkali Ibu bisa menjelaskan apa sih itu? Enggak, Bu? Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur SMP Negeri 5 kedatangan lagi kunjungan dari tim Profesor Profesor Dasim dari GCC Indonesia. Nah, di sini SMP 5 pada pagi hari ini berkegiatan, ada kegiatan workshop dengan tema 1000 kata dalam satu gambar. Di mana dalam kegiatan ini adalah GCC ini untuk mengajak para siswa-siswi khususnya SMP Negeri 5 untuk berkreativitas dalam menuangkan sebuah pantun atau haiku dan sijo dalam seni visual, di mana pada kegiatan ini terutama untuk mengaplikasikan yang lagi marak sekarang ini tentang bullying. Jadi kita aplikasikan dengan kegiatan dalam hal di bidang seni, di mana nanti ada 40 siswa dari SMP Negeri 5 Kota Cirebon yang akan pada hari ini untuk membuat 1000 kata dalam satu gambar, jadi dalam bentuk visual. Nah, terus anak-anak yang ikut serta dalam acara ini kelas berapa? Anak-anak yang ikut serta dalam kegiatan workshop pada pagi hari ini adalah siswa-siswi di kelas 7 yang memiliki betul ada bakat seninya ya di situ, yang memang kami siapkan. Berarti itu udah pilihan ya anak-anak? Sudah ya. Ada berapa siswa? Ada berjumlah 40 siswa. 40 siswa. Ya. Nanti dirangkaikan di 40 siswa itu dibuat dalam yang temanya sesuai di sini 1000 kata dalam satu gambar. Nah, dari acara ini apa sih Bu harapannya Bu? Dalam workshop ini yang dihadiri oleh seorang profesor buat anak-anak, apa sih harapan Ibu? Ya, harapan saya dalam kegiatan workshop ini semoga apa yang telah diberikan oleh Prof. Dasim ya kepada sekolah kami SMP Negeri Kota Cirebon, dan anak-anak ini dapat menuangkan kreativitasnya ya di dalam seni ya yang sesuai dengan judulnya 1000 kata dalam satu gambar tadi, untuk misalnya tadi yang marak tentang bullying atau tentang treating alaku. Nah, karena di sini kita akan meningkatkan karakter siswa supaya menjadi lebih baik, terutama siswa-siswi yang ada di negeri SMP Negeri 5 Kota Cirebon. Terus mungkin Ibu nanti ada semacam lomba apa ini, bisa nggak yang hasil dari Insya Allah nanti kita akan adakan seperti itu untuk melanjutkannya. Mungkin ke tingkat nasional ya. Iya. Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YouTuber Pendidikan. Selamat pagi, Bob. Dan mohon untuk menjelaskan tentang horoskop hari ini, tentang itu 1000 kata dalam satu gambar. Nah, apa sih Bob yang dimaksud itu? Enggak, Bob? Ya, jadi gini Pak, para pemirsa ya. Jadi memang kami hari ini dari Bandung ya, kami dari GCC Indonesia. GCC Indonesia adalah Global Citizen Education Cooperation Center. Jadi ada center di Bandung, di UPI, ada pusat untuk mempromosikan tentang kewargaan global. Apa itu? Ya diantaranya mempromosikan bagaimana sebetulnya sebagai warga global kita itu menjadi warga global yang baik. Di antaranya harus aware, harus sadar terhadap ada banyak hal masalah-masalah global atau global issues global. Nah hari ini kita bikin promosi warga negara global itu lewat seni, lewat seni puisi dan seni gambar gitu. Nah makanya workshop kita itu ya 1000 kata dalam satu gambar. Jadi hari ini di SMP 5 nih, kami juga di sekolah lain sekarang, di SMP Negeri 7 Cirebon, di SD Kebon Baru 4 dan SD Kebon Baru 6. Workshop ke anak-anak. Jadi workshop itu. Jadi anak-anak sekarang diajarkan menulis puisi-puisi tradisional. Jadi yang pertama kita akan mengajarkan kepada anak-anak, coba anak-anak memotret situasi dunia ini ya, yang untuk dalam rangka promosi Global Citizen Education. Ada masalah apa nih? Misalnya dipilih di sini masalahnya itu masalah lingkungan dan masalah toleransi, ya, masalah keberagaman dan toleransi gitu. Nanti anak-anak mikir bagaimana nih kalau tema ini dipilih, misalnya anak-anak pilih tema lingkungan, misalnya anak-anak langsung bikin puisi. Puisinya itu boleh puisi tradisional Indonesia, namanya pantun. Pantun itu boleh pantun nasional, boleh pantun Cirebon di sini. Atau anak-anak tadi saya tanya kan, siapa yang mau belajar menulis puisi tradisional Korea? Ya, ada tuh puisi tradisional Korea namanya Shijo. Tadi saya yang paling banyak juga anak-anak yang maunya belajar menulis puisi tradisional Jepang, haiku. Berarti mereka sudah paham ya. Nah, jadi mereka sudah paham. Nanti setelah anak-anak bikin puisi, ya misalnya, atau bikin pantun, nanti anak-anak memvisualkan Pak, memvisualkan. Contoh tadi saya bilang kan, misalnya tadi saya memberikan contoh, misalnya anak-anak milih puisi atau milih pantun nasional. Contoh puisinya gini misalnya Pak, kalau tidak kerana bulan, tidak meninggi matahari, kalau tidak karena pendidikan, tidaklah mungkin saya kemari. Ya gitu ya. Salah satu. Nah, anak-anak nanti tuh setelah bikin puisi itu terus digambar, divisualkan Pak. Oh, cerita gambar. Jadi itu tuh divisualkan, misalnya, wah ini gambarnya apa ya? Ini bulan, matahari. Kalau tidak karena bulan, tidak meninggi matahari. Kalau bukan karena pendidikan, misalnya tidak akan maju negeri ini, misalnya gitu ya. Digambarkan Pak, visualkan. Nah hasilnya itu, wah itu kan anak-anak kalau sudah bisa mengeksplorasi gitu ya, berimajinasi tentang visual dari karya puisi dia. Ini salah satu cara aja Pak, salah satu cara agar anak-anak itu semakin terhubung dengan dunia. Kita sebagai warga global hakikatnya ya, terhubung dengan dunia, bahwa masalah-masalah global itu bisa jadi datang dari kita. Oleh itu kita mempromosikan gimana tuh global issues dipahami anak-anak kita. Nah, jadi itu tuh cara belajar juga Pak. Belajarnya bukan hanya di kelas, bukan hanya mempelajari bidang studi,
bisa hanya mempelajari mata pelajaran, bisa di outing class, bisa. Nah, outing kelas bisa lewat seni, lewat olahraga. Ngomong-ngomong Pak, untuk tentang hal ini di Jawa Barat khususnya udah berapa sekolah Pak? Nah, jadi gini, sebetulnya kami GCC Indonesia baru 2 tahun nih. Ini tahun kedua. Sepertinya promosi ini baru di Cirebon. Oh, baru di Cirebon. Ya, sebab kami kemarin bulan Mei kan workshop juga di sini di Cirebon. 4 sekolah juga sekolah ini yang diundang, yang didatangin hari ini. Tapi kemarin workshopnya itu workshop yang lebih luas. Itu ngajarin ibu bapak gurunya untuk bikin mempromosikan isu-isu global lewat pembelajaran project. Lewat project. Itu para guru kemarin diajarin bagaimana sih isu-isu global itu dipecahkan oleh anak-anak, tetapi lewat pembelajaran project. Nah, ini sekarang sedang tengah menyelesaikan mereka itu. Misalnya anak memilih masalah bullying. Anak-anak itu dapat bimbingan gurunya menyelesaikan misalnya apa faktornya nih bullying. Faktor cari. Terus setelah itu apa sih sebetulnya potensi-potensi untuk menyelesaikannya itu seperti apa? Kebijakan alternatif untuk menyelesaikan masalah bullying itu seperti apa? Dan anak-anak nanti itu setelah mengumpulkan informasi kembali ke kelas, anak-anak itu menyampaikan showcase di hadapan para guru, para siswa yang lain. Ini misalnya berdasarkan studi kami seperti itu. Nah, itu project. Nah, sekarang lewat seni. Terus Dok, harapannya apa nih Pak? Nah, harapannya gini Pak, nggak muluk-muluk kita itu harapannya. Jadi lewat kegiatan-kegiatan kesenian, ya, lewat kegiatan-kegiatan proyek, itu secara tidak langsung anak-anak itu punya kesadaran global, ya, bahwa hakikatnya kita tuh bukan hanya warga Cirebon, bukan hanya warga Bandung, bukan hanya warga Jawa Barat, bukan hanya warga Indonesia. Hakikatnya itu kita tuh warga global loh. Sebab dunia sekarang terkoneksi. Ada kita yang menyendiri gitu. Interconnectedness gitu. Oleh karena itu harus benar-benar disadari oleh anak-anak. Nah, lewat apa? Lewat seni. Oke. Baiklah Prof, ya, atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang. Aduh, sebagai kawan lama nih yang sudah menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mesti dipertahankan rambutnya. Saya mau ngasih foto. Oke Kang, saya menanyakan tentang kegiatan workshop, yaitu 1000 kata dalam satu gambar. Itu apa sih yang dimaksud satu kata? Akang sebagai dari seniman nih, yang di situ kan di sini ada puisi, ada lukisan apa? Mangga Kang dijelasin. Jadi pertama kita melihat bahwa global citizenship education itu langkah sangat luar biasa membangun kesadaran kepada anak didik bahwa kita ini sudah menjadi warga dunia. Nah, bagaimana keberadaan kita dalam berkesenian itu mampu memberikan sesuatu kepada keberadaan kita sebagai masyarakat dunia. Lewat puisi, karena bahasa seni adalah bahasa global, akan mudah dimengerti oleh siapapun, baik seni musik dan lain-lain. Jadi bagaimana anak-anak ini mampu berkomunikasi lewat karya-karya seni kepada masyarakat dunia yang memiliki berbeda macam karakter, budaya, suku bangsa, dan lain-lain. Ini langkah yang bagus karena saya juga baru menyadari bahwa sudah sejauh ini dunia pendidikan di Cirebon ini. Jadi mudah-mudahan ini memberi kesadaran terutama kepada anak didik bahwa sudah saatnya dibangun kesadaran bahwa kita ini masyarakat dunia. Nah, bagaimana kita mampu berkomunikasi lewat karya seni. Terus harapannya nih apa nih Kang dengan sudah dilaksanakan di SMP 5 ini? Ya, sebetulnya ini langkah yang bagus ya, karena di sini kan dituliskan citizenship. Nah, tadi disampaikan akan
ada persaudaraan bernegara. Artinya saya berharap nanti masyarakat Cirebon tidak hanya berdialog lewat virtual, tetapi juga masyarakat anak-anak Cirebon bisa dikirim ke Korea, ke Jepang gitu ya. Dan itu hal yang bisa kita lakukan agar mereka lebih paham bahwa keberadaan masyarakat dunia itu sungguh beraneka ragam. Kalau misalnya anak-anak bisa tinggal di Korea atau di Jepang, itu akan lebih memberi pemahaman kepada mereka. Oh, ternyata bangsa-bangsa lain itu walaupun berbeda, tapi ada sesuatu yang sama. Oke Kang, terima kasih penjelasannya. Sami-sami Kang.